sesajen. Kamu mau Sang Hyang Taya marah? Mau? Namanya juga anak kecil lapar, biarkan saja. Sudah jelas anak kecil ini mencuri sesajen milik Ki Braja. Ki Braja? Siapa itu Ki Braja? Pohon itu bukan sembarang pohon. Pohon itu adalah perwujudan Sang Hyang Taya di bumi. Dan kami memberi namanya Ki Braja. Pohon beringin ini, kalian beri nama dan kalian beri makan. Ada-ada saja. Pohon tua seperti ini sebaiknya ditebang saja daripada... Sepertinya kalian bukan penganut kapitayan seperti kami. Jadi tolong jangan ikut campur urusan kepercayaan orang lain. Pergi kalian, jangan ikut campur urusan kami. Pergi. Kamu jangan macam-macam. Seenaknya saja ngusir orang. Oh, kamu mau adu ilmu sama aku? Hentikan! Suryo, apa yang kamu lakukan? Maafkan teman-temanku. Saya nggak akan pernah ngebiarin siapapun mengganggu Ki Braja. Kalau saja kamu tidak menghentikan kita tadi barusan ini, sudah kuhabisi orang-orang tadi. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadanya? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau menyebut namanya? Bisakah kita semua benar-benar sujud sepenuh hati? Karena sungguh memang dia memang pantas disembah, memang pantas dipuja. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau? Sora acara-acara Jumenang jajaring jagat. Suciwati. Suciwati, anak Kundo, ada apa? Santri-santri itu, Bopo. Santri-santri ada apa lagi? Ada apa lagi dengan para pendatang itu? Mereka masih akan mengganggu kita terus. Mereka membiarkan seorang anak kecil memakan sesajen milik Ki Braja, Bopo. Sang Hyang Taya, ampuni kami. Mereka bilang mereka mau menebang pohon itu. Kurang ajar. Ini sudah tak bisa dibiarkan lagi. Nggak bisa. Kalian selalu bikin ulah. Raden Paku kan sudah mengingatkan. Kita itu pendatang di sini. Jadi jaga sikap, apalagi sopan santun. Mereka yang seharusnya tahu kalau menyembah pohon itu salah. Itu namanya musyrik. Ya tapi nggak gini caranya. Oh, jadi ini toh gerombolan itu, para pengganggu itu. Benar, Ki. Pergi kalian dari Ki Braja. Mohon maaf Tuan. Kami hanya berlindung dari teriknya sinar matahari. Aku tidak percaya. Hanya berteduh dari teriknya matahari. Kalian suka makan sesajen-sesajen itu. Dan aku dengar kalian mau menebang pohon ini.
Usir. Baik, sabar Tuan. Tuan, maaf Tuan Pandita, tapi bukan kami yang memakan sesajen itu. Gak usah banyak bicara. Pergi kalian, jauhi Ki Braja. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya Allah, semoga hamba bisa menjalankan wejangan dari Ayahanda untuk menemukan tanah yang cocok demi menyebarkan agama Islam, ya Allah. Aku ingin kau kembali ke tanah Jawa, Raden, dan menyebarkan agama Islam di sana. Baik, Ayahanda. Tapi dari mana aku harus memulainya? Carilah tanah yang sama dengan tanah ini di Jawa. Jika sudah kau temukan tanah yang sama, dirikanlah padepokan dan mulailah menyiarkan agama Islam di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sancaka, apa yang terjadi dengan kalian? Kenapa muka kalian babak belur? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafkan kami. Kami bertarung dengan orang-orang Kapitayan. Masya Allah. Kenapa kalian bertarung? Bukankah aku sudah meminta kalian untuk tetap santun? Kita ini pendatang. Jaga sikap kalian. Tapi mereka menyerang kami ketika kami berteduh di bawah pohon beringin, Raden. Mereka tidak suka dengan kedatangan kita, Raden. Kalian beristirahatlah. Besok aku akan datang menemui mereka dan bicara baik-baik. Baik, Raden. Ayo. Raden, kita sudah mencari ke sana kemari. Apa yang Raden cari ada di sekitar sini. Insya Allah, aku yakin sekali. Yang aku cari sudah semakin dekat. Bau tanah ini sepertinya yang aku cari. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini tanah yang dimaksud. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanah ini cocok dan sama dengan tanah yang diberikan oleh ayahanda Maulana Ishak. Insya Allah, di tempat ini, kita akan mendirikan padepokan dan menyebarkan agama Islam. Dan kita juga akan membangun pesantren di sini. Di pohon beringin ini, Raden? Iya, di sini tepatnya. Bagaimana kalau pohon ini ditebang aja, Raden? Wah, kalau begitu biar aku saja yang nebang, Raden. Ah, so tahu kamu. Mari, kita kembali ke padepokan. Sebentar lagi waktunya sholat duha. Demi Sang Yang Taya, aku tak akan membiarkan mereka mengganggu Kibrata. Masih kakak. Ini namanya Cunduk Mentul. Ini untuk kamu ya. Ini pemberian dari ibumu. Ibumu sayang banget sama kamu dulu. Tiap malam kalau ada jangkrik-jangkrik bunyi, ada burung hantu di kejauhan, ibumu nyanyi buat kamu nembang. Colali anakku yang biar. Kamu di pangkuannya. Secilik tak kutang-kutang. Matamu damar kanginan, alismu lindrian jahit, dagumu manggis karengat. Kalau saja ibunda masih ada, dia pasti akan bilang aku cantik sekali. Hentikan! Sepertinya pemuda itu bukan orang jahat. Tidak seperti teman-temannya. Buktinya ia melerai pertarungan tersebut. Janji canmo can-cane muhong nuhoni pakarti kang luhong iku kang kutupi niji yakti mangko bagyo mulya Bopo, aku mau meletakkan sesajen. Ya, hati-hati ya. Jangan sampai ketemu pendatang-pendatang itu. Pamit, Bopo. Ya, cepat pulang. Alhamdulillah. Sang Yang Taya, terimalah sesembahan kami. Lindungilah kami seperti Ki Braja menaungi tempat sekitar. Alhamdulillah. Ini tuh toh, daripada mubazir dimakan semut dan tikus, mendingan kita yang makan. Oh, benar itu. Daripada susah-susah nyari di hutan. Ini ada makanan, enak lagi. Jangan dihabiskan semua. Kita harus bawakan sisanya buat teman-teman kita. Pisang.
Udah, ini dibawa nggak? Nggak usah. Ya udah. Sanjaka, sini makan dulu. Kita bawa banyak makanan ini. Ayo, sini makan. Banyak, ada pisang, ada... Tuh, makanannya banyak toh. Kalian dapat makanan dari mana? Ah, udah, kamu tuh nggak usah banyak tanya. Yang penting makan dulu ya toh. Kalau perut udah kenyang, cari ikan tuh gampang. Mau pisang? Ah, pasti kamu ngambil beringin itu kan? Kamu bisa saja. Dan terus dari mana lagi kalau tidak dari sana? Ya. Astagfirullahaladzim. Apa yang kalian lakukan? Kalau Raden Paku sampai tahu, beliau pasti marah besar. Tapi kan Raden Paku nggak tahu. Lagi pula makanan ini tuh mubazir kalau nggak dimakan, ya Kalau toh. udah dimakan mubazir. Kalau Ki Waru dan anak gadisnya tahu, mereka pasti marah. Mau digebukin lagi. Udah tenang saja. Ki Waru juga nggak bakal tahu kok. Siapa lagi kalau bukan kita yang ambil? Raden Paku kan sudah mengingatkan kita berkali-kali agar kita itu menjaga perilaku dan sopan santun di sini. Aku akan ke pohon beringin itu. Mau kemana? Sanjaka! Sanjaka! Astagfirullahaladzim. Semoga ini tidak menimbulkan keributan lagi. Hiasan rambutku jatuh di mana? Aduh, gimana nih kalau Bapak sampai tahu? Pasti Bapak marah. Apa jangan-jangan jatuh di pohon beringin ya? Tidak ada. Siapa yang tega memakan ini? Maafkan saya, sayang. Maafkan saya. Siapa yang tega memakan sesajen ini? Maafkan saya, sayang. Maafkan saya. Bila mereka masih terus mengganggu, kamu semua tak akan segan-segan lagi melawan. Dan kali ini akan lebih keras. Ya. Oh, anakku si Denok Depen Suciwati, ada apa kok merengut seperti itu? Kalau kamu merengut alam sedih. Ada apa? Tidak ada apa-apa, Bopo. Oh, tidak ada apa-apa. Kan kamu tadi naruh sesajen ke Ki Braja. Terus? Oh, Denok Depleng, terus kamu ketemu mereka dan mereka mengganggu kamu? Tidak ada apa-apa, Bopo. Suciwati tidak bertemu siapapun. Orang itu mau bertemu. Siapa orang itu? Assalamualaikum. Berani-beraninya kalian datang kemari. Saya Raden Paku. Kami kesini ingin membicarakan niat kami mendirikan padepokan di pohon beringin tersebut. Aku tak mau bicara soal itu lagi. Kalian memiliki banyak pohon beringin di sekitar sini. Jadi kalian akan menebang pohon-pohon beringin itu. Dan dengan seenaknya akan mendirikan tempat peribadatan. Lancang. Tidak. Sekali tidak, tetap tidak. Maaf Tuan Pandita. Bukan begitu maksud kami. Aku nggak mau rundingan soal itu lagi. Kalian pergi. Aku hitung sampai 3 kedipan mataku.
Pergi. Baiklah. Kalau begitu kami pamit saja. Raden, kita datang baik-baik. Tapi mereka menyambutnya seperti ini. Sabar, Sancaka. Assalamualaikum. Mana hiasan rambutmu? Cahayu, denok depleng. Di kamar, Bopo. Mengapa tidak dipakai? Ibumu sangat suka itu. Tadi siang Suci sudah memakainya. Sekarang sudah malam, Bopo. Ya. Pitenono, wong citra mangsa langgeng. Coba kita lihat siapa yang berani-beraninya mengambil sesajenku. Wahai Sang Hyang Taya, terimalah persembahan sederhana kami. Berikanlah lindungan kepada keluarga dan seluruh perkampungan ini dari mara bahaya. Aku tahu kamu bersembunyi dan memperhatikanku. Sebenarnya temanku benar. Makanan di sesajen ini mubazir. Tapi aku tidak ada hak untuk mengambilnya. Tolong jangan makan sesajen itu. Aku bukan mau mengambil sesajen. Kalau kamu lapar, makan makanan ini. Ini. Tidak usah malu. Lebih baik kamu makan makanan ini dan jangan pernah ganggu sesajen Sang Hyang Taya. Tapi kalau ayah dan kaummu sampai tahu kamu memberi makan padaku, mereka pasti akan marah. Mereka tidak melihatku. Di waktu seperti ini mereka sibuk di sawah dan ladang. Bukan tidak mungkin ada yang lewat dan melihat kita, kan? Jadi akan lebih baik kalau kita pergi dari sini. Kemana? Aku tahu suatu tempat. Ikut saja. Dalam surah Al-Hujarah ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang insya Allah artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu semua saling mengenal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan segala macam perbedaan, termasuk adat istiadat.
Jadi kita tidak boleh menghina adat istiadat orang lain. Maaf Raden, apa itu berarti kita biarkan saja orang-orang yang menyembah pohon itu? Pertama, kita harus menghormati kepercayaan orang. Yang kedua, sudah sepatutnya kita mengajak mereka masuk ke dalam jalan yang diridhoi Allah. Tapi kalau mereka tidak mau, Raden? Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat bagi sekalian alam. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, apalagi mengajak mereka masuk ke dalam Islam dengan kekerasan. Kamu pasti yang waktu itu makan sesajenku kan? Sudah aku bilang, aku tidak pernah memakan sesajen milik kalian. Lagi pula, untuk apa kalian memberi makan pada pohon beringin? Kamu nggak ngerti kepercayaan kami. Ki Braja bukan sembarang pohon. Aku memang tidak mengerti mengapa kalian memuja pohon. Kami nggak memuja pohon. Sang Hyang Taya berwujud dalam banyak hal di dunia ini. Salah satunya dalam bentuk pohon. Kami nggak menyembahnya. Tapi tetap saja kalian memberi makan pohon itu pisang. Ki Braja akan memakannya, tapi tidak seperti kita memakannya. Kami akan menebang pohon itu. Kenapa ditebang? Karena Raden kami sudah memilih tempat di daerah itu. Aku sampai lupa. Ini milikmu bukan? Aku menemukannya di bawah pohon beringin. Hiasan rambutku. Terima kasih. Sancaka. Namaku Sancaka. Sancaka. Namaku Suciwati. Terima kasih sekali lagi. Tapi aku mohon jangan tebang Ki Braja. Kamu tidak akan pernah mengerti betapa berartinya Ki Braja buat kami. Aku tidak bisa berjanji. Tapi terima kasih atas makanannya. Kekasihku, Hanut runtut tansah keruntungan Rino sawangine katyo mimi lan mintuno. Ya, ada apa? Ki, tadi ngomong, nafas dulu, yang tenang, tarik nafas, hembuskan lagi, tarik lagi, hembuskan lagi, tarik, hembuskan lagi, tenang, baru ngomong. Ada apa? Begini Ki Waru. Tadi saya melihat Suciwati bersama salah satu murid pendatang itu di pinggir hutan, Ki. Suciwati? Bareng mereka? Terus? Iya Ki, dengan salah satu di antara mereka Ki Waru. Bahkan saya melihat Suciwati memberikan sesajen untuk dimakan olehnya Ki. Itu makanan untuk Sang Hyang Taya. Dibadok sama mereka. Begitulah Ki. Bahkan saya dengar sendiri dia berkata pohon tidak bisa memakan sesajen itu, yang bisa hanya manusia.
Sudahlah Jagat Dewa Badur, sudah keterlaluan mereka. Mereka sudah menghina kepercayaan dan keyakinan kita. Kita harus berbuat sesuatu. Bumi gonjang kanjeng langit kelap-kelap. Alat ponlir kincanging porisang mae kandrung saparang katulu. Ukir moyak mae katon tias palewur. Masihkah kau Sepertinya dia pemuda yang baik. Awalnya dia yang memisahkan perkelahian kami. Dan sekarang, dia yang mengembalikan hiasan rambutku. Bopo? Ada apa, Bopo? Aku dengar kamu ketemu sama pendatang-pendatang itu. Maksudnya, Bopo? Kamu jangan nutup-nutupin dari Bopo. Kamu jangan nutup-nutupin dari Bopo. Kamu bukan saja ketemu dengan mereka, kamu ngasih makan sesajen ke mereka. Mereka kelaparan, Bopo. Daripada mereka makan sesajen kita. Jangan dekat-dekat sama mereka. Mereka musuh kita. Mulai sekarang, Bopo nggak mau kamu keluar dari rumah ini. Bopo, jangan, Bopo. Bopo jangan. Nggak boleh. Bopo jangan. Nggak boleh. Bopo jangan, Bopo. Anak pola bapak rata. Bopo jangan. Mana gadis itu? Semestinya dia sudah memberikan sesajen. Aku jadi gelisah. Aku khawatir terjadi sesuatu padanya. Hei bocah. Apa niatmu pagi-pagi sudah ada di beringin wingitku, beringin keramatku? Apa? Aku hanya berteduh, Tuan. Berteduh? Pagi-pagi begini? Kamu jangan coba-coba mengelak ya. Aku tahu kamu suka makanan. Dan kamu suka mencuri sesajen kami. Mohon maaf. Lagi pula, pohon ini juga tidak bisa memakan sesajennya, kan Tuan? Lagi pula pohon ini tidak bisa memakan sesajennya. Kamu tahu nggak ini cara kami menyembah Sang Yang Taya? Kamu jangan coba-coba menghina keyakinan kami. Leketeking kumi gelak-geleng jagat panuk semaning jajalanat parat. Sabar, Tuan. Sabar. Sabaranku sudah habis untuk bocah seperti kamu. Rasakan ini.
Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjamin keselamatan dan kesempatan beribadah umat beragama lain di wilayah kekuasaannya sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sanjaka, kamu kenapa? Aku dikepung oleh Ki Waru dan anak buahnya. Apa yang kau lakukan hingga kau bertarung dengan Ki Waru, Sanjaka? Aku hanya berteduh di pohon beringin itu, Raden. Sudah aku bilang sama kalian, jangan cari gara-gara sama mereka. Sudah sini sekarang, biar aku lihat luka lukamu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Masih kakak. Mau Joko, kalian semua itu mau apa? Hah? Kami mau menebang pohon beringin itu. Apa lagi? Nanti mereka bisa marah. Biar saja, mereka hampir saja membunuhmu. Dan kamu masih saja mau menghalangi niat kami untuk menebang pohon itu. Iya, lagi pula Raden Paku itu mau mendirikan padepokan di situ. Jadi kita harus menebang pohon itu. Ayo. Istighfar. Apa lagi? Boya istighfar. Kalian itu tenang dulu. Kalau Raden Paku sampai tahu, aku yakin beliau tidak akan pernah setuju dengan rencana kalian. Ah, sudahlah. Kamu tuh ikut saja. Ini namanya memerangi kemusyrikan. Iya, ayo. Apa yang akan kalian lakukan? Maaf, Pak. Lebih baik Bapak pergi dari sini. Kami mau menebang pohon beringin ini. Oh, Sang Hyang Daya, ampunilah kami. Apa sih kamu? Ah, ini. Apa ini? Ini musyrik. Suryo, Joko! Ki Waru datang! Ki Waru datang! Ikan. Aku tak ingin lagi melihat gulok kalian menebang beringin itu. Memangnya kenapa? Ini hanya pohon beringin. Suryo! Wah, kurang ajar. Hentikan! Ki Waru, kenapa kita tidak bicara baik-baik tanpa ada kekerasan? Bukan aku yang mulai, tapi mereka. Aku tidak ada waktu untuk bicara. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak!
saja tidak. Aku tak pernah punya niat membunuh siapapun, termasuk Kiwaru. Kalian, tolong bawa Kiwaru ke rumahnya. Kita akan mengobati luka-lukanya di sana. Baik, Raden. Mari. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika instaqsatu is'ahlih li ani kulluhu wa la takini ila nafsi tarfatan anaini wa ila ali ahadim minan nas. Bapak. Alhamdulillah. Jika ia sudah batuk-batuk seperti itu tandanya ia akan sembuh. Kapan ia sembuh, Tuan? Insya Allah segera. Jika ia beristirahat dengan cukup, ia pasti akan segera sehat seperti sedia kala. Kamu yang harus memperhatikan agar dia beristirahat dengan cukup. Terima kasih, Tuan. Sancaka. Iya, Raden. Kamu tunggu di sini. Tolong kamu jaga Kiwaru. Pastikan dia sembuh dengan baik. Jika ada yang dibutuhkan, kamu cepat beritahu aku. Baik, Raden. Kalian bertiga ikut aku pulang ke Padepokan. Baik, Raden. Suciwati, kau tak usah khawatir. Kiwaru pasti akan segera sembuh. Terima kasih, Tuan. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian telah menyelamatkan nyawa Bapak. Tidak perlu berterima kasih. Seharusnya aku yang meminta maaf. Semua ini terjadi karena teman-temanku. Kami takut hal buruk akan terjadi kalau kalian menebang pohon itu. Pohon beringin itu pohon keramat. Aku mengerti. Aku sudah coba jelaskan ini semua ke mereka. Aku sudah coba cegah mereka agar tidak memotong pohon itu. Tapi teman-temanku tidak mau mengerti. Aku tidak bisa berbuat banyak. Apalagi ketika Kiwaru dan murid-muridnya datang. Seandainya apa? Seandainya kita bisa hidup damai berdampingan di tengah perbedaan yang kita miliki. Semua pasti indah. Itu juga yang aku pikirkan. Bapak sudah bangun? Bapak? Dadaku sakit. Tidak apa-apa, Bopo. Kata Raden Paku, yang penting Bopo banyak istirahat. Raden Paku. Pendatang itu namanya Raden Paku, Bopo. Dia yang menyembuhkan Bopo dengan tenaga dalamnya. Dia sudah mengalahkan tenaga dalam dan kanuraganku. Kenapa tidak dia membunuhku? Dia sama sekali tidak berniat membunuh Bopo. Dia yang menyelamatkan Bopo. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanjaka, bagaimana keadaan Kiwaru? Apakah sudah membaik? Alhamdulillah, beliau sudah membaik, Raden. Bahkan beliau sekarang ada di sini. Dia ada di sini. Persilakan masuk. Sebentar. Kiwaru, bukankah Kiwaru masih sedikit terluka? Alangkah lebih baik jika saya mengunjungi Tuan di rumah. Enggak apa-apa, Raden. Kapan hari itu Raden sudah menyambangi kami. Jadi enggak ada salahnya. Sekarang saya gantian mengunjungi Raden. Semoga diterima. Dengan tangan terbuka, Tuan Pandita. Ya, matur nuwun. Raden sudah susah-susah mengobati luka-luka saya. Alhamdulillah. Bukankah kita sebagai manusia sudah sewajarnya untuk saling tolong-menolong? Ya. Tapi sebetulnya mengapa Raden sangat menginginkan tanah di dekat Beringin itu? Kalau boleh tahu. Ayahanda Syekh Maulana Ishak memberikan saya segenggam tanah untuk saya temukan tanah yang sama seperti tanah tersebut di tanah Jawa. Jika saya temukan tanah yang sama dan cocok, dia meminta saya membangun padepokan. Dan setelah mencari, kebetulan saya menemukan tanah itu di sekitar sini. Ya, tapi sejujurnya saya tidak keberatan Raden datang ke tempat kami malah mau menyiarkan agama. Saya tidak keberatan, jujur. Tapi, ya, saya mengerti. Sudah sepantasnya kami tidak mengganggu kepercayaan dan peribadatan kalian. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. harapan kami begitu, Raden. Karena Raden tahu pohon beringin itu sangat besar artinya bagi kehidupan spiritual kami, kaum Kapitayan. Sangat besar. Maafkanlah santri-santri saya yang ceroboh. Nanti saya akan menegur dan mengingatkan mereka. Jadi Raden tidak akan menebang beringin? Tentu tidak. Masih banyak tanah kosong di sekitar situ. Kami akan mendirikan masjid di samping pohon beringin itu. Nantinya pohon beringin itu akan tumbuh rindang dan melindungi halamannya dari terik matahari. Masih kakak. Padepokan ini sangat lama sekali berdirinya. Ya sudah, yang sabar saja. Insya Allah pasti akan ada kemudahan. Kalau boleh diizinkan, kami bisa membantu. Kalian. Tapi bagaimana kami membalas budi pada kalian semua? Bukankah kita sudah sepantasnya saling membantu? Kalau begitu terima kasih banyak. Ayo, kita dibantu. Alhamdulillah. Dengan senang hati. Makasih ya. Ciwati. Aku membawakan kalian makanan. Seharusnya kamu tidak perlu repot-repot. Terima kasih banyak ya. Kalian itu kenapa? Mau makan tidak? Boleh. Ya mau. Ya mau lah. Ya sudah. Ayo istirahat dulu. Kita makan. Alhamdulillah. Ayo makan yuk. Padahal kita mencari makanan ini susah sekali ya. Iya. Mangan. Sekarang Pak makan. Makan mulu ini banyak sekali nih.
tinggal dimakan. Gitu kan. Ya itu. Iya makan. Dipangan. Insya Allah, jika perhitunganku tidak salah, padepokan itu akan selesai dibangun dalam waktu beberapa bulan saja. Tidak akan sampai setahun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan tetapi Raden, bagaimana dengan namanya? Karena daerah ini bernama Kiri, maka insya Allah aku juga akan memberikan nama sebagai Padepokan Kiri. Itu nama yang bagus. Ya. Dan kelak jika nanti orang mengingat tempat ini, orang juga akan mengingat Padepokan dengan nama yang sama. Itu artinya syiar Islam kita berhasil dengan baik. Ya, Raden. Iya, Raden. Satu hal yang aku akan ingatkan sama kalian dan kalian juga harus mengingatkan kepada penerus kalian. Jaga baik-baik nama Padepokan ini. Jangan sekali-sekali kalian kotori dengan perbuatan buruk. Karena apapun yang akan kalian lakukan, baik atau buruk, itu akan dikaitkan orang dengan Padepokan itu. Baik, Raden. Ngelmu iku kelakone kanthi laku lakune langkas tegese kas nyantosani setya putya pangese tur angkara. Dari yang mereka bilang agama itu bernama Islam. Ya, Bopo lama-lama juga sudah pernah dengar ajaran itu. Inti ajarannya sama seperti kita. Bedanya mereka tidak menganggap alam sebagai perwujudan Tuhan di bumi. Ya, beda sama keyakinanku bahwa alam itu perwujudan Tuhan. Hutan, banteng, macan, hewan-hewan, rumah kita, penjaganya Cingkoro Bolo, Bolo Poto, semua adalah perwujudan dari wajah Sang Yang Taya. Tapi enggak apa-apa, tampaknya kamu mulai tertarik sama ajaran itu. Tidak ada paksaan dalam keyakinan dan kepercayaan. Kalau kamu memang dari hati tanpa paksaan dari siapapun, Bopo tak akan menghalangi. Bopo? Ya. Dan Bopo akan selalu memberikan berdoa yang terbaik untuk kamu. Tentu dengan cara Bopo sendiri. Longeng driya mangu Raden Paku juga mengatakan hal yang sama, Bopo. Ya. Agama tidak bisa dipaksakan. Permisi. Itu Sancaka kan? Bopo lupa ya? Dia kan laki-laki yang akan mengambilmu si Garaning Nyowo sebagai garwo, sebagai istri, iya kan? Silakan masuk.
asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Alhamdulillah. Sekarang kamu sudah Islam, Suciwati. Aku doakan kamu, semoga kamu mendapatkan imam yang baik dan benar, yang bertanggung jawab dalam membimbing kamu nantinya. Amin. Terima kasih Kanjeng Sunan. Kalau kamu tidak keberatan, aku ingin menikahkan kamu dengan Sancaka. Ayahanda, aku telah menemukan tanah seperti yang Ayahanda titahkan kepadaku. Di atas tanah itu, aku telah membangun padepokan yang aku beri nama Padepokan Giri. Santri-santri dari pelosok negeri sudah mulai berdatangan. Dan dari sanalah kami akan menyiarkan agama Islam. Padepokan yang dibangun Raden Paku di daerah perbukitan di desa Sidomukti itu berkembang pesat. Dalam bahasa Jawa, Giri berarti gunung. Sejak itulah ia dikenal masyarakat dengan sebutan Sunan Giri. Pesantren Giri kemudian menjadi terkenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Bahkan pengaruhnya sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pengaruh Giri terus berkembang sampai menjadi kerajaan kecil yang disebut Giri Kedaton yang menguasai Gresik dan sekitarnya selama beberapa generasi sampai akhirnya ditumbangkan oleh Sultan Agung. Ada satu tempat yang cocok untuk dibangun sebuah pondok. Nama desanya Desa Keramat. Segeralah kau ke sana. Wahai Sang Yang Daya yang Maha Agung, lindungilah kami. Sinilah tempatnya, Nimas. Tempat yang akan kita jadikan surau dan pondok. Mereka itu memang orang aneh. Jangan sampai orang asing itu mengganggu ketentraman desa kita. Kalau tidak, kalian semua akan celaka. Kalian benar-benar pembawa sial. Kalian membawa malapetaka buat desa ini. Sekarang juga, kalian harus pergi dari desa ini. Aku ingin kalian pergi dari hutan ini. Kenapa? Karena hutan ini adalah milikku. Hutan ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik.